Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar logika fuzzy. Untuk poin 1.1, konsep dasar logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan bidang ilmu dalam ilmu komputer atau teknik informatika yang menerapkan teori himpunan. Dalam logika fuzzy, peran derajat keanggotaan merupakan hal yang paling utama. Logika fuzzy merupakan metode yang digunakan untuk mengolah input menjadi output yang dapat berguna dalam memberikan informasi. Lalu untuk poin 1.2 ada konsep dasar himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy merupakan himpunan tegas atau CRISP, yaitu nilai keanggotaan suatu item X dari suatu himpunan A dapat ditulis dengan mu A dalam kurung X, di mana dapat memiliki dua kemungkinan, yaitu satu, suatu sistem suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau B, 0, suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Di sini ada contoh. Terdapat 3 variabel umur, yaitu muda, parubaya, dan tua. Untuk muda sendiri umurnya kurang dari 30 tahun. Untuk parubaya umurnya kurang dari 30 tahun dan kurang dari 50 tahun. Untuk tua sendiri umurnya lebih dari 50 tahun. Himpunan fuzzy-nya adalah sebagai berikut. Dapat terlihat di sini ada muda, ada parubaya, dan ada tua. Untuk muda sendiri di sini ada garisnya di antara 25 sampai 30, dan parubaya di antara 30 sampai 50, dan tua lebih dari 50. Dari gambar 1.1 kita dapat melakukan analisis untuk mengetahui apakah seseorang yang berumur 35 tahun dan 45 tahun masuk ke dalam kategori himpunan muda, parubaya, atau tua. Adapun hasil analisisnya yaitu sebagai berikut. Umur 35 tahun. Apabila dilihat pada gambar 1.1 di atas, usia 35 tahun termasuk ke dalam himpunan muda dan juga parubaya. Untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Dari himpunan fuzzy di atas, umur 35 tahun termasuk ke dalam himpunan muda atau yang berumur 35 sama dengan 0.375, dan termasuk ke dalam himpunan parubaya sama dengan 0.5. Untuk yang B, umur 45 tahun. Apabila dilihat pada gambar 1.1 di atas, usia 45 tahun termasuk ke dalam himpunan parubaya. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti ini. Dari himpunan fuzzy di atas, umur 45 tahun termasuk ke dalam himpunan parubaya, yang sama dengan 0.5. Untuk poin 1.3 ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function merupakan kurva yang memetakan input ke derajat keanggotaan yang bernilai antara 0 dan 1. Ada beberapa jenis fungsi keanggotaan yang sering digunakan. Antara lain, yang pertama ada representasi kurva linear. Untuk derajat keanggotaannya itu ke atas 0, 1. Untuk domainnya ke kanan A ke B. Di sini ada contoh rumusnya. Di sini ada mu dalam tanda kurung X sama dengan dalam kurung X diambil A, garis miring B diambil A. Untuk di sini ada angka 0 dan di sini ada angka 1. Lanjut ke poin yang B, ada representasi kurva linear turun. Bisa dilihat di sini gambar kurvanya. Untuk derajat keanggotaannya 1. Di sini ke B domainnya. Lalu untuk rumus fungsi keanggotaannya seperti ini. Mu
dalam tanda kurung X sama dengan kurung kurawal B diambil X, garis miring B diambil A. Selanjutnya ada representasi kurva segitiga. Dapat dilihat di sini derajat keanggotaannya di angka 1, lalu domainnya di B. Garisnya dari angka 1 derajat keanggotaannya, lalu domainnya di titik B. Untuk rumus fungsi keanggotaannya seperti ini. Dapat dilihat mu dalam tanda kurung X, lalu kurung kurawal dalam kurung X diambil A, garis miring B diambil A, dan seterusnya. Untuk representasi kurva trapesiumnya seperti ini. Derajat keanggotaannya di angka 1 dan garisnya ke domain B. Lanjut, untuk rumusnya seperti ini. Untuk poin yang nomor 4 merupakan representasi kurva S. Kurva S memiliki 3 parameter, yaitu nilai keanggotaan 0 atau delta, nilai keanggotaan lengkap atau gamma, dan titik nilai infleksi atau crossover atau beta. Yaitu untuk poin yang pertama ada kurva S pertumbuhan. Untuk gambarnya dapat dapat dilihat seperti ini. Di sini ada kenaikan lonjakan grafiknya dari yang landai seperti ini, perlahan bisa naik ke atas. Dan di sini ada rumus-rumusnya, rumus RI, domain, dan Rn. Untuk rumus RI di sini ada mu dalam kurung X sama dengan 0 delta. Untuk domain di sini ada mu dalam kurung X sama dengan 0,5 beta. Untuk rumus Rn di sini ada mu dalam kurung X sama dengan 1 gamma. Lanjut, untuk rumus fungsi keanggotaannya di sini seperti ini kurang lebih. Untuk yang B ada kurva penyusutan. Di sini terlihat kurvanya dari yang atas yang menanjak lama-lama menyusut dan akhirnya landai seperti ini. Dan di sini rumus-rumusnya masih sama, rumus RI, domain, dan Rn. Lanjut, ada rumus fungsi keanggotaannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada representasi kurva lonceng atau bell curve. Untuk yang ada kurva PI, di sini gambarnya seperti ini, gambar kurvanya. Dari RI menuju ke pusat melonjak grafiknya, lalu dari pusat turun ke Rn makin landai dan akhirnya seperti ini. Ini merupakan rumus dari fungsi keanggotaannya. Selanjutnya ada kurva beta, kurang lebih hampir sama dengan kurva PI. Mungkin perbedaannya hanya di derajat keanggotaannya. Di sini ada garisnya menuju ke titik infleksi gamma plus B. Untuk rumus fungsi keanggotaannya seperti ini. Lalu di sini ada contoh soal, tentukan fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel kecepatan kendaraan 43 km per jam dari kurva trapesium di bawah ini. Bisa dilihat di sini untuk derajat keanggotaannya kurang lebih ada di angka 0,75. Lalu untuk domainnya di 43 atau kecepatannya di 43 km. Di sini ada contoh penyelesaian soalnya. Apabila kurva trapesium fungsi keanggotaan kecepatan kendaraan 43 km per jam terletak antara domain A dan B, atau A kurang dari X, X kurang dari B, sehingga didapat sebagai berikut. Fungsi keanggotaan mu normal
43 sama dengan X diambil A garis miring dalam kurung B diambil A. Untuk X nya sendiri 43, A nya 20, lalu untuk B nya 50 dan A nya 20. Di sini 43 diambil 20 yaitu 23, 50 diambil 20 yaitu 30. 23 dibagi 30 sama dengan hasilnya 0,76. Sehingga hasil pada kurva menjadi seperti ini. Derajat keanggotaannya 1 ke derajat keanggotanya di sini jadi 0,76. Di sini domainnya masih 43. Untuk rangkumannya di sini, untuk yang poin nomor 1, nilai keanggotaan suatu logika fuzzy sangat berpengaruh pada kurva dan fungsi keanggotaan yang digunakan. Untuk poin nomor 2, setiap jenis kurva memiliki fungsi keanggotaan yang berbeda-beda. Untuk poin nomor 3, logika fuzzy mampu mengetahui fungsi keanggotaan dengan detail dan akurat. Sehingga logika fuzzy sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan hasil yang terukur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata maupun kurang lengkap dalam menjelaskan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.